Inilah Telaga Rena Mahawijaya, babak pertama. Pada episode yang lalu, yang berjudul Kembang Gunung Lawu, dikisahkan orang-orang Pajajaran telah berhasil melaksanakan pekerjaan tahap pertama, yaitu mendirikan sebuah ibu kota kerajaan yang kemudian diberi nama Pakuan Pajajaran, lengkap dengan keratonnya yang indah dan megah yang diberi nama Sri Bima Untarayana Madura Suradipati. Tegal Paku Jajar, sebuah dataran yang sangat subur yang berupa hutan pohon paku yang sangat luas itu. Dulu sunyi dan lengang, kini telah menjelma menjadi sebuah ibu kota kerajaan yang padat dan ramai. Maka lenyaplah nama Tegal Paku Jajar, berganti nama menjadi Pakuan Pajajaran. Itulah ibu kota kerajaan Pajajaran yang baru, ciptaan Prabu Siliwangi. Sampurasun. Rampes. Kau Rangga Bening? Maafkan saya. Saya telah mengganggu tuanku yang sedang berhandai-handai diseram di belakang istana ini. Tidak apa, Rangga. Silakan duduk. Terima kasih, tuanku. Pesan apa yang kau bawa dari Prabu Siliwangi? Memang menyerupai sebuah pesan. Akan tetapi yang tepat saya kira sebuah pelajaran. Pelajaran? Pelajaran ilmu pertanian. Kerajaan Madangkara bukan kerajaan laut yang menjadikan hasil laut menjadi tulang punggung kemakmuran rakyat. Tapi kerajaan Madangkara adalah kerajaan darat yang menjadikan hasil pertanian sebagai tulang punggung kemakmuran rakyat. Kerajaanku ini jauh dari laut, Rangga. Iya, tuanku. Jadi aku tidak punya penghasilan dari laut, baik berupa hasil tangkapan ikan maupun hasil dari perniagaan laut. Maka aku bersandar kepada kekuatan pertanian. Dan tuanku bersama rakyat Madangkara secara sungguh-sungguh menggarap pertanian itu. Tak henti-hentinya, terus-menerus dari waktu ke waktu, berusaha meningkatkan mutu pertanian. Mencipta dan mencipta tanpa kenal lelah. Sehingga berhasil menciptakan beberapa jenis bibit padi yang paling baik, menciptakan beberapa jenis pupuk, dan menciptakan beberapa jenis ramuan obat anti hama, musuh tanaman padi, dan hasil pertanian lainnya. Sehingga hasilnya sangat mengagumkan. Hasil pertanian berlimpah-limpah, melebihi kebutuhan rakyat Madangkara, sehingga bisa dijual ke kerajaan-kerajaan lain. Dan hal itulah yang mendorong kerajaan-kerajaan lain mengirimkan ahli pertaniannya ke sini untuk belajar ilmu pertanian di Madangkara, termasuk saya. Jadi itulah sebabnya kau berkunjung ke sini? Bila mana tuanku tidak keberatan? Tidak ada perkataan keberatan pada diriku, Rangga. Bahkan sebaliknya, aku gembira. Sebab kau sudah tahu bagaimana watakku. Setiap aku berhasil menciptakan ilmu kadikjayaan baru, selalu aku sebarluaskan agar bisa dipelajari oleh semua orang. Begitu pula dalam bidang keahlianku yang lain, yaitu pertanian. Iya, tuanku. Aku akan selalu memberikan cara-cara bertani yang baik kepada siapa saja yang berkeinginan meningkatkan mutu pertanian. Benar, tuanku. Pertanian padi ada dua macam, Rangga. Iya, tuanku. Pertanian sawah dan pertanian huma. Nah, Pajajaran mengambil yang mana? Kami akan menitik beratkan kepada pertanian sawah. Namun tidak melarang jika sebagian penduduk ada yang bertani huma. Kalau begitu syaratnya hanya satu, yaitu air. Air? Bertani padi secara huma tidak membutuhkan air yang amat sangat. Sebab cukup dengan menadah air hujan. Tapi bertani padi secara sawah, maka air merupakan syarat mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Iya, tuanku. Buatlah sebuah tata cara pengaturan air yang paling baik, yang dapat memberikan air yang cukup bagi seluruh tanaman padi yang ada di Pajajaran. Kerajaan Madangkara hanya punya sebuah sungai yang tidak begitu besar, yaitu Sungai Kayakas. Tapi karena sungai itu diatur dengan baik, maka sawah-sawah yang ada di Madangkara sampai ke pelosok-pelosok tidak pernah kekurangan air. Apalagi Pajajaran yang memiliki dua buah sungai yang besar,
yaitu Sungai Haliwung dan Sungai Sadane. Iya. Tentu akan lebih hebat hasil pertaniannya. Terima kasih tuanku. Pikiran saya sudah terbuka. Petunjuk tuanku yang singkat telah membuka pikiran saya. Terima kasih atas keluhuran budi tuanku. Sekarang juga saya akan kembali ke Pajajaran. Selamat jalan Ranggaweni, dan selamat bekerja. Kakang Brahma, Mantili. barusan saya melihat Ranggaweni keluar dari gerbang keraton menunggang kuda. Apakah dia habis berkunjung kepada Kakang? Iya, dia minta sedikit petunjuk tentang pertanian. Rupanya Pajajaran mau mewujudkan penghasilan ganda. Maksudmu? Usaha laut dan usaha darat. Itu karena mereka punya laut. Iya. Setelah mereka berhasil menguasai 2 buah sungai yang besar itu, disusul dengan pembuatan beberapa bandar pelabuhan yang tembus sampai laut utara. Kemudian sekarang mengalihkan perhatian ke pertanian. Ya, hal itulah salah satu sebab mengapa Prabu Siliwangi memindahkan pusat kerajaan Pajajaran dari Kawali ke Tegal Pakujajar. Sebab di Kawali tidak ada laut, sedangkan di Tegal Pakujajar ada. Iya. Bakti. Masih ada beberapa yang berbuat salah. Ingat, melakukan sikap kuda-kuda tidak boleh bersamaan dengan sikap kedua tangan. Sebab inilah keistimewaan jurus dasar Aji Tapak Saketi. Siapa yang tahu kenapa harus begitu? Saya memancing perhatian musuh kepada kuda-kuda. Ya, kau benar. Karena itulah yang membedakan jurus-jurus dasar Tapak Saketi dengan ilmu silat lainnya. Yaitu, kalau ilmu silat lainnya di dalam melakukan sikap jurus, langsung dalam sikap yang benar. Kuda-kuda dilakukan dengan sikap tubuh lainnya secara serempak. Tapi kalau kita tidak lakukan sikap jurus pancingan, kuda-kuda dilakukan, maka musuh akan bernafsu untuk menjatuhkan kuda-kuda kita. Padahal kuda-kuda kita itu salah. Begitu musuh menyerang kuda-kuda, maka dengan mudah kita menjatuhkan musuh. Hanya dengan sedikit merubah kuda-kuda. Disusul oleh serangan tangan yang datang kemudian. Maka musuh menjadi tidak berdaya. Paham? Paham. Ya, mulai lagi. Diulang seperti tadi. Bakti. Guru. Barda, ada apa? Di luar ada tamu aneh, Guru. Tamu aneh? 5 orang pemuda duduk bersila, berderet di halaman depan padepokan perguruan kita ini, Guru. Kau tanya apa maksud kedatangan mereka? Hamba tidak bertanya apa-apa pada mereka, Guru. Loh, kenapa? Hamba khawatir terjadi keributan, Guru. Takut-takut kalau mereka murid-murid dari perguruan lain yang bermaksud akan menguji perguruan kita, Guru. Menurut kau mereka duduk bersila? Betul, Guru. Nah, berarti sikap mereka bukan sikap permusuhan. Sebab kalau bersikap permusuhan, tentu berdiri tegak sambil bersikap menantang. Tapi, Guru... Pakaian mereka bagaimana? Apakah berpakaian secara rakyat Madangkara atau dari kerajaan lain? Pakaiannya agak berlainan, Guru. Baru kali ini hamba melihat tata cara berpakaian seperti itu, Guru. Bagus atau jelek? Pakaiannya cukup baik, Guru. Kain celana, kain baju, kain sarung, dan ikat kepala mereka dari bahan yang bagus, Guru. Tapi keadaannya agak kotor dan kumal. Nampak kalau mereka telah melakukan perjalanan jauh, Guru. Baik, aku akan lihat siapa mereka. Kalian semuanya terus latihan. Dipimpin oleh Barda. Siapakah kalian berlima ini? Salam sejahtera, Paduka. Kenapa kalian menyembah aku? Aku bukan raja. Kami tahu Paduka bukan raja, tapi Paduka adalah seorang guru, dan kami wajib menyembah. Terhadap seorang guru, tidak perlu menyembah. Cukup menghormat saja. Lagi pula aku bukan guru kalian. Nah, mengapa kalian bersikap begitu kepadaku? Kami berlima berkeinginan menjadi murid Paduka. Siapakah kalian berlima ini? Dan berasal dari mana? Sebab, terus terang, aku agak bertanya-tanya. Karena cara kalian berpakaian berlainan sama sekali dengan kami, bangsa Madangkara. Bahkan semua bangsa yang berada di wilayah Kulon. Maksudku, aku tahu semua bangsa-bangsa di wilayah Kulon dalam tata cara berpakaian. Nah, kalian berbeda sama sekali dengan kami. Apakah kalian para pemuda dari tanah seberang? Misalnya dari Swarnadipa, atau dari kerajaan Samudra Pasai, atau dari kerajaan Malaka, atau dari kerajaan Lambung Mangkurat, dari kerajaan Dompo, atau Campa, atau dari mana? Kami dari dekat-dekat saja, Paduka. Dari dekat?
Kami dari wilayah Wetan bagian tengah. Wilayah Wetan bagian tengah. Iya, kami rakyat kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram? Benar, Paduka. Sebentar. Aku jadi bingung ini. Sebab setahu aku, kerajaan Mataram sudah lama tidak ada. Sudah lenyap 4 abad yang lalu. Kemudian, apakah sekarang berdiri lagi? Tidak, Paduka. Lalu, kalian mengapa menyebut diri kalian sebagai rakyat Mataram? Kami adalah keturunannya, Paduka. Keturunan rakyat Mataram. Keturunan yang kesekian. Lalu maksudnya datang kemari. Ada perkara apakah? Kami diusir, Paduka. Diusir? Iya. Diusir oleh siapa? Kami diusir oleh Raksa Dewa. Siapa Raksa Dewa itu? Dia adalah seorang bangsawan dari Swarna Dwipa yang mengaku keturunan langsung dari Prabu Bala Putra Dewa, keturunan dari Sailendra. Wah, aku jadi bingung ini. Jalan pikiranku jadi ruwet. Lebih baik kalian ikut aku ke keraton. Ke keraton? Ya, kalian harus menceritakannya kepada Tuanku Brahma, raja kami. Sebab raja kami memiliki pengetahuan yang sangat luas. Mudah-mudahan beliau juga paham tentang masa lalu keturunan Sailendra. Oh, kami merasa sangat bahagia. Kami diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan Raja Agung Madangkara, Gusti Prabu Brahma Kumbara. Oh, kau tahu tentang raja kami? Kami telah mendengar kegagahan Tuanku Brahma dari cerita orang-orang tua kami. Ya. Adakah kelima pemuda itu menyebut keturunan seseorang? Tidak, Tuanku. Mereka hanya menyebut dirinya keturunan rakyat Mataram. Bagaimana sikap dan tindak tanduknya? Meskipun mereka nampaknya berasal dari kalangan rakyat biasa, tapi sikap dan tindak tanduknya sangat baik. Mengerti bagaimana caranya berhadapan dengan orang yang patut dihormati. Mungkin mereka pernah mendapat pelajaran tata krama kaum bangsawan. Baiklah. Aku akan menerima mereka. Daulat, Tuan. Kami mengaturkan sembah ke bawah duri Tuanku yang agung. Sembah kalian aku terima. Daulat Tuanku. Tapi jangan sebut aku Raja Agung. Sebab aku raja biasa. Raja kerajaan kecil. Sangat jauh bila dibandingkan dengan Majapahit dan Pajajaran yang besar dan megah. Seorang raja yang menjadi raja di sebuah kerajaan kecil atau kerajaan yang besar tidak menjadi ukuran bagi sebutan Raja Agung. Meskipun kerajaan Madangkara ini sebuah kerajaan kecil, akan tetapi tuanku telah menunjukkan sifat dan kepribadian yang sangat agung. Untuk itu, kami tetap memandang tuanku sebagai raja yang agung. Bicaramu sangat fasih, anak muda. Siapa namamu? Nama hamba Abilawa, tuanku. Lalu temanmu yang 4 orang ini? Hamba bernama Daksinapati. Hamba bernama Raganata. Hamba bernama Anggada. Dan hamba bernama Kapisraba. Nama-nama kalian amat gagah. Sesuai dengan tandang kalian yang masih muda. Gagah dan perwira. Lalu apakah kalian berlima tergabung dalam satu kesatuan pasukan perang? Tidak, tuanku. Kami berlima hanyalah merupakan teman sepermainan di desa kami. Kami adalah hanya anak-anak petani. Aku sudah mendengar laporan dari Panglima Ringkin. Oh, Panglima? Kenapa kau terkejut? Hamba tidak menduga sama sekali bahwa guru besar perguruan Aji Tapak Saketi adalah seorang panglima perang. Sebab beliau nampak amat sederhana. Panglima Ringkin memang gemar menghimpun anak-anak muda. Itulah makanya dia mendirikan perguruan yang dia beri nama Perguruan Aji Tapak Saketi. Rajin sekali. Seorang panglima perang masih menyempatkan diri giat di dalam urusan kaum persilatan. Nah, aku sudah mendapat laporan dari Panglima Ringkin tentang kalian berlima yang datang ke perguruan itu. Daulat tuanku, kami mohon ampun bila mana kedatangan kami telah menimbulkan kerepotan. Hal itu tidak menjadi masalah bagi kami. Namun aku ingin bertanya, dorongan apakah yang membuat kalian datang di kerajaan Madangkara ini dan langsung mengunjungi perguruan Aji Tapak Saketi? Kami berlima dengan sengaja berkunjung ke sini dengan tujuan ingin mempelajari pelbagai ilmu kadikjayaan. Lalu mengapa kerajaan Madangkara yang menjadi tujuanmu? Ini adalah atas anjuran orang tua kami. Kenapa orang tua kalian menyuruh kalian datang ke sini? Menurut orang tua kami, kerajaan Madangkara adalah gudangnya ilmu kadikjayaan.
Di kerajaan Madangkara penuh dengan tokoh-tokoh yang sakti mandraguna, yang memiliki berbagai ilmu kadikjayaan tingkat tinggi. Itu tidak benar, anak muda. Sebab tokoh-tokoh yang sakti mandraguna terdapat di mana-mana. Juga ilmu kadikjayaan tingkat tinggi ada di mana-mana. Tapi kami yakin, Paduka, pilihan kami tidak akan meleset. Baiklah, itu hak kalian. Sebab tidak ada larangan yang menentukan seseorang untuk menuntut ilmu kepada siapa dan di mana. Hamba menghaturkan terima kasih, Paduka. Namun ada yang lebih penting dari itu semua, yaitu tentang asal-usul kalian berlima. Daulat tuanku. Tadi kalian menyebut diri kalian sebagai para petani dari sebuah desa. Nah, dari desa manakah kalian itu? Kami datang dari desa Mamrati, tuanku. Desa Mamrati. Rupanya tuanku mengenal desa kami. Tentu saja. Sebab desa Mamrati adalah bekas ibu kota kerajaan Mataram yang didirikan oleh Prabu Rakai Pikatan, Raja Mataram yang ke-6. Tuanku bertutur amat tepat. Aku pernah mengembara ke sana. 1 tahun aku menjelajahi pegunungan Dieng dan pernah singgah di desa Mamrati. Tapi waktu itu kalian masih kecil-kecil, sebab kejadiannya sudah 15 tahun yang lalu. Pantas orang-orang tua kami sering mengisahkan sepak terjang tuanku yang gagah perwira. Waktu menumpas gerombolan begal tali gumarang di pegunungan Dieng. Iya, ketika itu aku masih muda, seperti kalian sekarang ini. Daulat tuanku. Lantas aku dengar kalian diusir oleh Raksadewa yang mengaku keturunan Balaputra Dewa dari Wangsa Sailendra. Benar, tuanku. Kenapa dia mengusir kalian? Sebab kami tidak bersedia tunduk kepada perintahnya, tuanku. Tunduk kepada perintahnya? Iya. Berarti dia telah mengeluarkan suatu perintah. Nah, perintah apa yang dia keluarkan? Dia memerintahkan kami semua, rakyat Mamrati, supaya tunduk dan patuh kepada dia. Dan mengangkat dia sebagai raja. Raja? Iya. Dia berkata bahwa keturunan Sailendra telah datang untuk menjadi raja di tanah Jawa Dwipa. Jadi kalian semua harus tunduk. Begitu katanya, tuanku. Lalu mengapa kalian tidak mau tunduk? Bukankah dia mengaku dirinya keturunan Sailendra? Seandainya benar dia keturunan Sailendra, tapi kami tidak mau tunduk kepada dia, tuanku. Mengapa? Sebab dia keturunan Sailendra dari garis keturunan Balaputra Dewa, musuh besar Prabu Rakai Pikatan. Sedangkan kami adalah keturunan Prabu Rakai Pikatan. Jadi dia adalah musuh besar kami. Prabu Rakai Pikatan menikah dengan putri Pramodawardhani, putra Prabu Samorotungga, yang juga dari Wangsa Sailendra. Nah, berarti kalian juga keturunan Sailendra. Jadi kenapa harus bermusuhan? Justru itulah, tuanku. Karena kami dari garis keturunan putri Pramodawardhani, maka kami bermusuhan dengan garis keturunan Balaputra Dewa. Iya. Abilawa. Daulat tuanku. Kalau kedatanganmu dengan 4 orang temanmu itu di Madangkara ini untuk mempelajari ilmu kadikjayaan, kami tidak keberatan. Akan tetapi, kalau ilmu kadikjayaan itu akan dipergunakan untuk balas dendam, menumpas Raksadewa, aku keberatan. Bahkan tidak setuju sama sekali. Kami sudah menduga demikian, tuanku. Sebab tuanku sebagai seorang raja yang agung, juga sebagai seorang pendekar utama, tentu tidak setuju terhadap dendam. Iya, karena dendam itu dosa. Itulah makanya kami akan mempergunakan ilmu kadikjayaan bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk mempertahankan diri dari ancaman Raksadewa dan kaki tangannya. Mempertahankan diri di sini agak kabur. Sebab kalian saat ini sebagai pelarian. Begitu bukan? Benar, tuanku. Kami akui dengan jujur bahwa kami adalah pelarian. Lari karena diusir oleh Raksadewa dan tidak sanggup melawan dia. Karena Raksadewa sangat dikjaya. Nah, pelarian adalah orang-orang yang tidak punya tempat tinggal. Sebab tanah kelahirannya direbut oleh orang lain. Benar, tuanku. Tanah tumpah darah kami ialah desa Mamrati. Tapi karena desa Mamrati direbut oleh Raksadewa, maka sekarang kami tidak punya tempat tinggal lagi, tuanku. Apakah kalian dikejar-kejar oleh Raksadewa? Tidak, tuanku. Setelah Raksadewa berhasil merebut Mamrati, lantas kami menyingkir. Dibiarkan begitu saja. Mungkin anggapan dia,
kami tidak akan berani kembali untuk melakukan perebutan kembali Mamrati. Kalian sudah tidak punya tempat tinggal, juga tidak dikejar-kejar oleh musuh kalian. Lalu apa maksudnya dengan menyebut mempertahankan diri? Sebab mempertahankan diri artinya kalian punya tempat tinggal dan mempertahankannya dari serangan musuh. Atau kalian mempertahankan diri karena dikejar-kejar musuh. Tapi pada kenyataannya, kedua alasan yang sifatnya sangat penting itu tidak ada pada diri kalian. Nah, bagaimana katamu anak muda? Kami tidak akan merebut Mamrati dari tangan Raksa Dewa, tuanku. Melainkan kami akan membuat daerah baru. Daerah baru itu akan kami bangun sebaik-baiknya. Dan bila Raksa Dewa berwatak serakah, akan juga merampas daerah kami yang baru itu, maka kami akan mempertahankan diri. Nah, untuk dapat mempertahankan diri inilah, kami harus memiliki ilmu kadikjayaan yang kalau bisa melebihi kehebatan Raksa Dewa. Di manakah kalian akan mendirikan daerah yang baru itu? Tetap di wilayah wetan, tuanku. Tapi agak ke timur, di kaki Gunung Muria. Kenapa tidak di wilayah Kulon? Atau di wilayah wetan bagian timur? Tidak, tuanku. Kami tidak berhak mempergunakan tanah wilayah Kulon. Sebab kami bukan orang Kulon. Juga kami tidak berhak mempergunakan tanah wilayah wetan. Sebab kami bukan orang wetan. Kami adalah orang wetan bagian tengah. Jadi kami hanya berhak mempergunakan tanah nenek moyang kami, orang wetan bagian tengah. Tapi wilayah wetan bagian tengah milik keturunan Syailendra. Nah, walau bagaimana, tentu Raksa Dewa tidak akan senang bila kalian mendirikan kekuatan baru di wilayahnya. Kami akan berusaha berunding dengan Raksa Dewa. Kami akan mengajak dia untuk hidup berdampingan secara bersahabat. Kalau dia benar keturunan Syailendra, maka dia berhak menjadi penguasa di wilayah wetan bagian tengah. Tapi kami juga keturunan Syailendra, maka kami pun berhak menjadi penguasa di wilayah kami, yaitu wilayah wetan bagian tengah. Oleh karena itu, karena kami dan Raksa Dewa sama-sama keturunan Syailendra, tapi kami juga keturunan Syailendra, maka kami pun berhak menjadi penguasa di wilayah kami, yaitu wilayah wetan bagian tengah. Maka seperti yang kami katakan tadi, tuanku, kami akan mempertahankan diri. Kau pintar bicara, anak muda. Dan itu sudah menunjukkan bahwa kau berbakat menjadi pemimpin. Terima kasih, tuanku. Baiklah. Aku mengizinkan kau dan 4 orang temanmu itu untuk bermukim di kerajaan Madangkara ini, guna mempelajari ilmu kadikjayaan. Hamba menghaturkan laksa terima kasih. Hamba atas nama teman-teman hamba, juga atas nama seluruh rakyat keturunan Syailendra, menghaturkan laksa terima kasih atas keluhuran budi tuanku yang agung. Namun patut kau ketahui bahwa mempelajari ilmu kadikjayaan tidak bisa sebulan 2 bulan atau setahun 2 tahun, akan tetapi bertahun-tahun, lama sekali. Nah, berarti kau harus sabar, tidak boleh tergesa-gesa ingin segera mewujudkan cita-citamu itu. Sebab segala sesuatu yang dilakukan dengan tergesa-gesa tidak akan memperoleh hasil yang sempurna, apalagi sebuah cita-cita. Karena untuk mencapai cita-cita bukan permainan sulap yang bisa sekali jadi, melainkan harus menempuh perjalanan panjang. Dan perjalanan itu tidak ada yang mulus, melainkan berliku-liku, penuh tantangan, rintangan, hambatan dan gangguan, serta godaan dan ujian. Daulat tuanku, semua wejangan tuanku, hamba masukkan ke dalam sanubari hamba, dan akan hamba camkan selama-lamanya. Nah, sekarang kalian berlima, pergilah menghadap kepada Tumenggung Jamali. Dia yang akan mengatur kalian selanjutnya. Daulat tuanku. Telaga Rena Mahawijaya. Mantili, kau mau ikut jalan-jalan? Ikut, Kakang. Kau ini kalau diajak jalan-jalan kelihatannya paling seru. Kemana, Kakang? Melancong ke wilayah wetan bagian tengah, mengunjungi bekas-bekas peninggalan raja-raja keturunan Syailendra. Iya, saya tahu. Kakang Brahma mau menyelidiki kebenaran dari penuturan 5 orang pemuda itu. Iya, sebab aku merasa lucu. Lucu? Pertikaian di antara keturunan Wangsa Syailendra itu sudah berlalu ratusan tahun yang silam. Lalu sekarang terdengar lagi. Rasanya agak lucu dan aneh. Lucunya begini. Sebuah kelompok bangsa dari sebuah dinasti yang telah lenyap ratusan tahun, kini tiba-tiba muncul orang-orang yang mengaku berasal dari keturunan dinasti itu.
Anehnya, ialah mereka masih mengagungkan dinasti tersebut dan ngotot bahwa dirinya keturunan dinasti tersebut. Sebuah dinasti yang pernah jaya pada masa silam, oleh keturunannya akan dianggap sebagai nenek moyang yang harus dihormati. Bukan begitu, Kakang? Benar, Mantili. Menghormati nenek moyang serta melestarikan adat budaya warisan nenek moyang itu harus dan wajib. Akan tetapi bukan lantas untuk saling bertikai, gontok-gontokan, rebutan kekuasaan, dan saling usir. Melainkan harus sebaliknya. Siapa saja yang merasa dirinya keturunan dari sebuah dinasti harus saling bantu, bahu-membahu, gotong royong, mengagungkan dan melestarikan warisan nenek moyangnya. Saya buta sama sekali tentang dinasti Sailendra itu, sehingga saya tidak tahu ujung pangkalnya. Untunglah aku punya bukunya. Ketika dulu aku berkunjung ke Majapahit, Paduka Adityawarman sangat baik kepadaku, dan dengan senang hati memberikan sebuah buku yang memuat riwayat silsilah raja-raja keturunan Sailendra. Sehingga aku tidak gelagapan ketika menghadapi 5 orang pemuda yang mengaku dirinya dari keturunan Sailendra itu. Iya. Nanti akan aku perlihatkan peninggalan Raja Mataram yang ke-6, yaitu Prabu Rakai Pikatan yang sangat mengagumkan, yang dahsyat tiada bandingannya, yaitu Candi Siwagraha di Desa Wantil, yang lebih terkenal dengan nama Candi Prambanan. Dan yang lainnya adalah Candi Kamulan Bumi Sambara, yang lebih terkenal dengan nama Candi Borobudur. Sungguh menyenangkan. Saya pernah mendengar cerita seorang saudagar dari wilayah Wetan bagian tengah tentang kehebatan dan kemegahan kedua candi itu. Sekarang saya akan melihatnya bersama Kakang Brahma. Mari kita segera berangkat. Baik, Kakang Brahma. Kakang Brahma, siapakah Bala Putra Dewa itu? Putra Raja Mataram yang keempat, yang bernama Prabu Samaragrawira Rakaiwarak. Kenapa dia tidak pernah jadi Raja Mataram? Padahal dia putra Raja Mataram. Sebab dia anak yang kedua. Jadi yang berhak menjadi raja adalah anak yang pertama. Siapa namanya, Kakang? Rakai Garung. Rakai Garung. Setelah dinobatkan jadi raja, namanya diganti menjadi Prabu Samaratungga. Jadi, Bala Putra Dewa itu adiknya Prabu Samaratungga? Iya, benar. Lalu menurut penuturan 5 orang pemuda itu, Bala Putra Dewa berperang dengan Prabu Rakai Pikatan. Kenapa begitu, Kakang? Iya, karena Prabu Rakai Pikatan bukan putra Prabu Samaratungga. Kenapa dia bisa menjadi Raja Mataram? Sebab dia menikah dengan Pramodawardhani, putri tunggal Prabu Samaratungga. Oh, menantu. Iya, Prabu Rakai Pikatan adalah menantu Prabu Samaratungga. Itulah makanya Bala Putra Dewa merasa lebih berhak menjadi raja. Sebab dia adik Prabu Samaratungga. Jadi pamannya Pramodawardhani. Apakah Prabu Samaratungga tidak punya putra laki-laki? Tidak, Mantili. Anak satu-satunya perempuan, yaitu Putri Pramodawardhani. Seharusnya Putri Pramodawardhani yang menjadi raja atau ratu di kerajaan Mataram itu. Memang, tapi dia menyerahkan tahta singgasana kerajaan Mataram kepada suaminya, yaitu Rakai Pikatan. Pantas Bala Putra Dewa marah, sebab dia sebagai keturunan Sailendra merasa lebih berhak menjadi Raja Mataram. Iya, perang antara Bala Putra Dewa melawan Prabu Rakai Pikatan. Perang antara keponakan dan paman. Putri Pramodawardhani melawan pamannya sendiri, yaitu Bala Putra Dewa. Saya pikir Bala Putra Dewa itu adiknya Putri Pramodawardhani. Karena dia laki-laki, merasa lebih berhak menjadi raja daripada kakaknya yang perempuan. Bukan. Bala Putra Dewa bukan adiknya Putri Pramodawardhani, tapi paman. Bala Putra Dewa adalah pamannya Pramodawardhani. Iya. Dalam peperangan itu, yang menang siapa, Kakak? Yang menang Prabu Rakai Pikatan. Lalu nasib Bala Putra Dewa bagaimana? Apakah dia gugur di dalam peperangan itu? Tidak, dia tidak gugur, tapi melarikan diri ke Sumatera. Melarikan diri ke Sumatera? Ya. Kemudian menjadi raja di kerajaan Sriwijaya. Wah, enak benar. Kalah perang, melarikan diri, lalu dengan gampang jadi raja. Sebab kerajaan Sriwijaya waktu itu sudah dikuasai oleh raja-raja keturunan Sailendra. Nah, Bala Putra Dewa sebagai keturunan Sailendra dengan mudah bisa menjadi raja di sana. Tapi tidak lama, sebab ibu kota kerajaan Sriwijaya oleh dia dipindahkan ke Jambi. Oh ya? Ibu kota kerajaan dari Palembang dipindahkan ke Jambi,
lalu diberi nama baru, yaitu Kerajaan Swarnadwipa. Kalau begitu, dengan larinya Balaputra Dewa ke Swarnadwipa, berarti riwayat dinasti Sailendra sudah tamat. Dengan kata lain, runtuhnya dinasti Sailendra. Ya, bisa dikatakan begitu, tapi juga bisa tidak. Maksud Kakang Brahma? Sebab boleh diartikan, dinasti Sailendra pecah jadi dua. Garis keturunan laki-laki yang diwakili oleh Balaputra Dewa meneruskan kekuasaan dinasti Sailendra di Sumatera, yaitu di Kerajaan Swarnadwipa. Sedangkan keturunan perempuan yang diwakili oleh Putri Pramodawardhani tetap berkuasa di wilayah wetan bagian tengah, yaitu di Kerajaan Mataram. Tapi keturunan Putri Pramodawardhani sudah tidak murni lagi, sebab suaminya bukan keturunan darah Sailendra. Padahal garis darah keturunan suami yang lebih kuat, sehingga boleh dikatakan keturunan Putri Pramodawardhani darah Sailendranya sudah luntur, sebab sudah bercampur dengan darah keturunan lain. Ya, kenyataannya memang begitu. Jadi menurut saya, kekuasaan dinasti Sailendra sudah runtuh karena Putri Pramodawardhani menyerahkan kekuasaan kepada suaminya yang bukan keturunan Sailendra. Iya. Nah, kita sudah sampai di luar kota. Sudah jauh dari keramaian penduduk. Iya, Kakang. Kita harus mempercepat perjalanan. Aku akan mengerahkan ilmu lari cepat yang paling tinggi, yaitu akan mempergunakan ilmu tatar bayu. Lalu, saya bagaimana? Naiklah ke punggungku. Saya akan digendong? Ya. Asik. Saya akan digendong oleh Kakang Brahma. Ayo, jangan seperti anak kecil. Sudah punya anak masih manja. Ingat dulu ketika masih kecil, Kakang. Bermain-main di sawah, saya digendong oleh Kakang Brahma. Berlari-lari di pematang sawah. Ayo, lekas naik. Iya. Ya. Pejamkan mata. Iya, sudah. Turun. Sudah sampai? Sudah. Ya. Di mana ini? Alam di sini pemandangannya sangat indah. Kita sudah sampai di wilayah wetan bagian tengah. Oh ya? Kakang, lalu tempat ini namanya apa? Kita berada di luar desa Iwung. Desa Iwung? Ya. Di sebelah sana itu, di balik bukit kecil itu. Di sanalah desa Iwung. Kenapa kita berhenti di sini? Bukankah kita akan ke desa Mamarati? Lagi pula, bukankah kita akan mengunjungi Candi Prambanan dan Candi Borobudur? Benar. Tapi kita akan menelusuri alur perjalanan dari awal, yaitu mulai dari desa Iwung. Sebab desa Iwung adalah sebuah desa yang mengandung nilai sejarah yang tinggi. Karena di desa itulah terjadinya perang saudara antara sesama rakyat Mataram yang dipimpin oleh Balaputra Dewa dan Prabu Rakai Pikatan. Iya. Nah, itulah desa Iwung, Mantili. Di sekitar sini banyak tumpukan-tumpukan batu, seperti bekas tanggul pertahanan. Benar. Inilah tanggul-tanggul pertahanan yang dibuat oleh Balaputra Dewa untuk menahan serbuan bala tentara Prabu Rakai Pikatan. Bekas-bekasnya masih nampak dengan jelas. Kejadiannya seperti belum lama, Kakang. Ya, karena dipelihara oleh penduduk setempat sebagai tanda peringatan bahwa di tempat ini pernah terjadi perang saudara yang hebat. Iya. Kakang Brahma. Ya? Prabu Rakai Pikatan itu bukan keturunan Sailendra? Iya, benar. Lalu siapa dia sebenarnya? Dia seorang pembesar, kaum bangsawan yang menguasai suatu daerah bawahan Kerajaan Mataram. Karena dia menunjukkan keperwiraan dan memperlihatkan bakat sebagai seorang pemimpin, maka dia diambil menantu oleh Prabu Samaratungga, dinikahkan dengan Putri Pramodawardhani. Selanjutnya dinobatkan menjadi Raja Mataram, menggantikan Prabu Samaratungga. Iya. Sebelum menjadi raja, dia bernama Pumanuku Rakai Partapan. Rakai artinya yang berkuasa, sedangkan Partapan ialah daerah kekuasaannya. Jadi dia bergelar Rakai Partapan. Kalau begitu, nama aslinya adalah Pumanuku. Benar, Mantili. Setelah dia menjadi raja, maka namanya dirubah menjadi Prabu Rakai Pikatan. Rupanya Prabu Samaratungga merasa tidak enak hati kalau menyerahkan tahta singgasana kerajaan kepada anaknya yang perempuan, yaitu Putri Pramodawardhani.
Takut banyak menimbulkan sanggahan dan keresahan pada anggota keluarga raja lainnya. Juga para pemuka kerajaan, serta rakyat yang kurang setuju kalau yang jadi raja seorang perempuan. Yang paling berhak menjadi Raja Mataram setelah Putri Pramodawardhani ialah Balaputra Dewa, pamannya Putri Pramodawardhani. Sebab dia adalah adik kandung Prabu Samaratungga. Tapi rupanya Prabu Samaratungga tidak mau menyerahkan tahta singgasana kepada adiknya itu. Dia ingin anaknya yang jadi raja. Ya. Tapi repotnya, anaknya itu perempuan. Maka buru-buru dia menikahkan anaknya itu dengan Rakai Pikatan. Maka dia punya alasan untuk menobatkan Rakai Pikatan menjadi raja. Sebab dia adalah menantu, suami anaknya yang derajatnya dan juga haknya sama dengan anak sendiri. Tapi Balaputra Dewa tidak mau menerima kenyataan itu. Dan dia sangat murka. Iya. Dan celakanya, Rakai Pikatan bukan keturunan Sailendra. Sehingga boleh diartikan, perkawinan Putri Pramodawardhani dengan Rakai Pikatan adalah saat runtuhnya kekuasaan dinasti Sailendra. Iya. Kakang Brahma, ada orang di sekeliling kita. Iya. 10 orang laki-laki telah mengurung kita dari segala arah. Siapa mereka? Dan mau apa? Mantili, jangan melawan. Dan jangan bersikap menantang. Diam saja. Kita harus bersikap wajar dan bersahabat. Iya, Kakang. Diam di tempat. Jangan lari. Buat apa lari? Memangnya kami maling ayam? Mantili, diam. Iya, Kakang. Bagus. Kalian siapa? Kami pengembara dari Kulon. Nama? Aku tanya nama kalian. Tadi tidak tanya nama kok. Cuma tanya siapa kalian, iya kan? Yang perempuan itu cantik, tapi cerewet. Aku berkata benar kok. Baik, sekarang aku tanya. Siapa nama kalian? Aku bernama Mantili. Dan kakakku ini namanya... Satria. Namaku Satria. Cocok. Kalian bocah bagus. Pantas bernama Satria. Tapi tadi kau bilang kakak. Memang, Satria ini kakakku. Dan aku adiknya. Adik atau kekasih? Adik. Aku kira kalian sepasang kekasih. 2 sejoli yang sedang berkasih-kasihan. Tapi bukan. Jangan tertawa. Loh, tertawa kok dilarang? Jangan banyak mulut. Ayo ikut. Ikut kemana? Ke markas. Markas? Markas apaan? Kalian ditangkap tahu. Kok ditangkap? Salah kami apa? Aku bilang jangan banyak mulut. Pasukan! Bawa mereka ke markas. Aku bernama Kusika. Aku yang berkuasa di sini. Ketua desa? Ya, dan kepala pasukan. Wah, hebat sekali desa Iwong ini. Punya pasukan? Dulu tidak ada, tapi sekarang ada. Dulu aman, sekarang tidak aman. Begitu kan? Apa maksudmu? Dulu desa Iwong ini aman, sehingga tidak perlu ada pasukan. Tapi sekarang ada pasukan, berarti desa Iwong sekarang ini tidak aman. Bukan begitu. Lalu? Dulu desa Iwong ini acak-acakan. Karena rakyatnya tolol. Tidak tahu mengurus sebuah desa. Tapi sekarang beres dan rapi. Karena aku turun tangan. Kalau begitu, dulu kau tidak tinggal di desa Iwong ini. Kemudian kau datang dan terus menetap hingga sekarang. Benar. Kau datang dari mana? Aku orang Suwarnadwipa. Oh, dari Suwarnadwipa. Kalau jabatanmu sebagai ketua desa, tentu kau punya atasan. Nah, atasanmu siapa? Atasanku Prabu Raksadewa. Oh, raja. Raja kerajaan mana? Kerajaan Mataram. Setauku kerajaan Mataram sudah lenyap beberapa ratus tahun yang lalu. Ternyata masih ada ya? Timbul lagi. Oh, timbul lagi. Lalu, di mana pusatnya kerajaan Mataram itu? Di Mamrati. Oh, jadi kau datang dari Pulau Suwarnadwipa berdua dengan Prabu Raksadewa ya? Ya, tapi bukan berdua. Banyak. Hah? Banyak? Berapa orang? Wah, Pak Kusika, kau kena pancing. Apa? Kena pancing? Iya, Bapak tidak sadar kalau dipancing oleh perempuan ini. Dia mengorek keterangan dari Bapak. Bedeblah. Perempuan tengil. Oh, kenapa jadi terbalik? Seharusnya
aku yang memeriksa kau. Tapi jadi kau yang bertanya dan aku yang menjawab. Kita kan tidak bermusuhan. Apa salahnya kita ngobrol, tukar pikiran? Belum tentu. Belum tentu. Aku keturunan Sailendra dan kau belum tentu. Atau mungkin bukan keturunan Sailendra. Aku memang bukan keturunan Sailendra, sebab aku orang Kulon. Nah, benar tidak kataku? Maksudmu? Yang bukan keturunan Sailendra, musuh kami. Wah, jangan begitu, Kusika. Pak Ketua Desa. Sejak zaman purbakala, kami orang-orang Kulon, maksudku, nenek moyang kami, tidak pernah bermusuhan dengan rakyat Mataram yang diperintah oleh keturunan Sailendra. Lalu apa maksudmu melihat-lihat bekas tanggul pertahanan itu? Dan bercerita tentang Prabu Bala Putra Dewa yang perang dengan Rakai Pikatan? Peristiwa perang saudara itu, semua orang juga tahu. Nah, apa salahnya kami bercerita tentang itu? Tapi kau mencurigakan. Loh, mencurigakan bagaimana? Jauh-jauh dari Kulon datang ke sini hanya untuk melihat bekas perang itu. Rasanya mustahil kalau tidak ada maksud tertentu. Kalau kami berniat tidak baik, tentu kami akan datang dengan tidak terang-terangan. Tapi kami datang secara terang-terangan, siang hari, lalu duduk-duduk. Nah, berarti kami tidak punya pikiran apa-apa. Semua itu alasan. Terserah. Hei, bangun, bangun. Enak saja kau tidur. Ini di markas tentara, tahu? Kau tidak boleh tidur di markas. Aku sangat letih. Habis berjalan jauh, capek sekali. Di sini udaranya enak, sejuk. Aku jadi mengantuk. Keparat! Kau sedang diperiksa oleh aku. Kau tidak boleh tidur. Aku sudah bangun kok. Tadi kau mendekur, tahu? Itu kan tadi. Sudah terlanjur tidur. Mau dibilang apa lagi? Wah, hari ini aku menangkap orang gila. Kami bukan orang gila. Masa aku yang ganteng begini dan adikku yang cantik seperti ini dikatakan orang gila? Kalian berdua memang bocah-bocah bagus, tapi tidak tahu aturan, tidak punya kesopanan. Kelakuan kalian persis gelandangan kere. Salah kau sendiri. Kenapa kami ditangkap? Jadinya kau yang repot. Coba kalau kami dibiarkan, tentu kau tidak akan pusing 7 keliling. Semua orang memasuki desa Iwung ini harus ditangkap, tahu? Lalu diperiksa. Kalau satu aliran akan dibebaskan, tapi kalau berbeda aliran akan ditahan. Satu aliran? Maksudmu? Keturunan Sailendra pecah 2. Keturunan dari garis Prabu Bala Putra Dewa dengan keturunan dari garis putri Pramoda Wardani saling bermusuhan. Tapi kami kan bukan dari keturunan dua-duanya. Kami orang luar. Pasti kalian mata-mata. Loh, mata-mata? Keturunan putri Pramoda Wardani banyak yang melarikan diri. Di antara mereka pasti ada yang minta bantuan kepada kerajaan-kerajaan lain. Baik kepada kerajaan yang ada di wilayah Kulon maupun yang ada di wilayah Wetan. Nah, kalian pasti sedang memata-matai kami. Kami ini baru pulang dari Majapahit. Sehabis mengunjungi Sanak Kadang. Pulangnya kami mampir ke sini. Jadi kami bukan mata-mata. Aku tidak percaya. Wah, repot juga nih. Masukkan! Masukkan kedua orang yang bagus ini ke dalam tahanan. Sebentar, ambil senjatanya. Bawa pedang sampai 2 buah. Mau dagang pedang, ha? Iya. Iya. Aku memang pedagang pedang kok. Pedang yang satu ini memang bagus. Terbuat dari perak. Tapi pedang yang satunya lagi pedang apa ini? Jelek banget. Ini pedang rongsokan. Pasti kau mungut dari sampah ya? Biar jelek, tetap ada harganya. 2 buah pedang ini aku sita. Ambil saja kalau kau mau. Tapi harus bayar. Gampang. Kamu mana senjatamu? Aku tidak punya senjata. Bohong. Ayo digeledah. Silakan. Benar, dia tidak membawa senjata. Sudah, cepat. Masukkan mereka ke dalam tahanan. Siaga, siaga.
kita dijebloskan ke dalam penjara bawah tanah. Hei, Putika! Kami bukan maling ayam. Kenapa dimasukkan ke dalam penjara bawah tanah? Kalian mata-mata lebih berat dari maling ayam tahu, hah? Wah, kacau. Besok atau lusa, kalian akan dihukum. Hukum Panjung. Kau tidak bisa menghukum kami, sebab kami belum terbukti sebagai mata-mata. Kami belum diperiksa. Tadi kan sudah. Tadi itu namanya bukan pemeriksaan, cuma ngobrol biasa. Kata bodoh. Penjara bawah tanah ini bentuknya tidak karu-karuan. Mungkin ini bekas lubang galian yang dimanfaatkan untuk penjara, sehingga keadaannya sangat darurat. Kalau kita berniat keluar dari sini, gampang sekali. Tapi biarlah, kita ingin tahu apa yang akan diperbuat oleh orang-orang itu. Iya. Ada apa? Ada suara orang merintih. Oh, iya. Ya, suara orang merintih di sebelah sana, di pojok yang gelap itu, Kakang. Coba aku tengok. Saur Sepuh dalam kisah Telaga Rena Mahawijaya diproduksi oleh Haravana Records. Naskah karya Niki Kosasi, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Telaga Rena Mahawijaya. Seorang tua terbaring di atas lantai tanah. Siapa orang tua ini? Tubuhnya kurus kering, nampak lemah dan menderita. Waduh, dia minta minum. Mantili, kau bawa minum? Tidak, Kakang. Barang-barang kita semuanya dirampas. Begini saja. Aku akan bersemedi, menyalurkan hawa sejuk ke dalam tubuh orang tua ini. Mudah-mudahan bisa menolong dia. Iya. Kakang Brahma duduk bersila, bersemedi. Tangan kirinya ditempelkan kepada ubun-ubun kepala orang tua itu, dan tangan kanan ditempelkan ke dada. Nah, Kakang Brahma sudah menghentikan semedinya, dan orang tua itu kelihatan mulai bernafas dengan teratur. Terima kasih. Aku merasa segar. Siapakah kau, anak muda? Kami pengembara, Pak. Kenapa ada di dalam penjara bawah tanah ini? Kami ditangkap. Ditangkap? Kami sendiri juga heran. Kesalahan kami apa? Tiba-tiba ditangkap, lalu dijebloskan ke dalam penjara ini. Oleh Kusika? Betul, Pak. Orang-orang mabuk. Mabuk? Si Kusika itu dan teman-temannya adalah orang-orang yang linglung. Maksud Bapak? Dengan dalih bahwa mereka keturunan Sailendra. Mereka merampas semua wilayah bekas kerajaan Mataram. Orang-orang gila. Kerajaan Mataram sudah lama musnah. Juga dinasti Sailendra sudah lama lenyap. Kenapa sekarang hal itu diungkit-ungkit lagi? Maaf, Pak. Bapak ini siapa? Dan mengapa dipenjara di sini? Nama saya Ki Jaru. Saya kepala desa Iwung ini, nak. Saya Satria. Dan ini adik saya, Mantili. Iya. Meskipun ruangan penjara ini gelap, tapi saya bisa melihat wajah anak berdua. Dan nampaknya anak berdua ini kaum bangsawan. Betul, Pak Jaru. Kami putra seorang pangeran dari kerajaan Madangkara. Baru pulang dari Majapahit sehabis mengunjungi Sanak Kadang. Kemudian singgah di sini. Tapi nasib kami sedang jelek
ditangkap, lalu dijebloskan ke dalam penjara ini. Iya. Penjara ini kosong. Isinya hanya ada satu orang, yaitu Bapak, Pak Jaro inilah. Berarti penduduk desa Iwung ini tidak ada yang ditangkap. Nah, kenapa hanya Pak Jaro yang ditangkap? Penduduk desa Iwung ini rakyat jelata yang tidak tahu apa-apa, nak. Mereka sangat ketakutan ketika orang-orang gila itu datang. Nah, karena takut, mereka lalu iya saja tunduk kepada para pendatang itu. Tapi saya menentang, maka saya dijebloskan ke penjara ini, nak. Kalau Pak Jaro menentang, berarti Pak Jaro tidak percaya bahwa para pendatang itu keturunan dinasti Sailendra. Sama sekali tidak, nak. Saya tidak percaya mereka keturunan Sailendra. Kenapa? Itu hanya perasaan saya saja, nak. Seandainya mereka benar-benar keturunan Sailendra, bagaimana sikap Pak Jaro? Saya tetap akan menentang. Kenapa, Pak? Sebab bagi saya, zaman Mataram sudah berlalu. Semua wilayah bekas kerajaan Mataram sudah lepas dan bebas. Siapa saja boleh menempatinya. Nah, saya dan rakyat di sini sudah tinggal di sini turun-temurun. Jadi wilayah ini adalah hak kami. Siapapun tidak berhak mengusir kami atau memerintah kami. Kalau begitu, selama ini di sini tidak ada kerajaan? Tidak ada, nak. Masing-masing daerah berdiri sendiri. Kepalanya ialah para kepala desa, seperti saya ini. Tapi bukankah sebaiknya ada kerajaan, supaya semua daerah bisa dihimpun? Saya rasa tidak perlu. Sebab selama ini kami hidup dengan aman, damai, dan tentram. Kalau kami dihimpun dalam suatu kerajaan, belum tentu kehidupan kami akan menjadi lebih baik, nah. Iya. Pedang yang ini bagus ya. Iya, dibuat dari perak. Rajin benar orang yang membuat pedang ini. Semuanya dibuat dari perak. Sarungnya juga perak, gagangnya juga. Pokoknya semuanya perak. Iya, pedang yang dibuat dari perak biasanya suka diukir-ukir. Coba dilihat. Ya, aku cabut pedang ini. Silau. Pedang ini bersinar, bercahaya, terang sekali. Waduh, pedih, mataku pedih. Silau, Pedang gila. dibuang saja. Ya, aku lemparkan saja ke kolam itu. Pedang itu terus melayang, tidak jatuh ke air, tapi terus meluncur dan hilang. Pasti pedang itu pedang pusaka yang sakti. Dan pedang perak itu pasti kembali kepada pemiliknya. Berarti perempuan yang kita tangkap itu orang sakti. Sebab dia punya pedang yang aneh. Pedang yang jelek itu juga pasti pedang aneh. Coba dibuka. Iya. Asap. Pedang gila. Bisa mengeluarkan asap. Bau busuk. Buang cepat pedang itu. Hilang. Iya, pedang itu hilang. Sama seperti pedang perak tadi melayang, terus meluncur dan hilang. Ya, pasti kembali kepada pemiliknya. Ya, kau betul. Perempuan cantik yang kita jebloskan ke dalam penjara itu bukan perempuan sembarangan. Dia punya 2 buah pedang yang aneh. Kita periksa dia. Pasti kedua pedang itu kembali kepada dia. Ya, ayo kita periksa ke penjara bawah tanah. Nah, bagaimana Pak Jaro? Terima kasih, Satria. Kau pandai mijit dan ngurut. Setelah badanku dipijit-pijit, jadi enak. Rasanya segar. Ada yang datang. Iya, Kusika dan si Pindo.
Kau orang sakti ya? Kau bertanya sama aku? Ya. Bukan, aku bukan orang sakti. Oh? Loh, kau bohong? Pedang kau dua-duanya pedang yang sakti. Oh, itu. Memangnya kenapa? Yang satu bersinar, yang satu lagi mengeluarkan asap bau busuk. Kau cabut dari sarungnya ya? Ya. Salah kau sendiri. Kenapa pedang itu dicabut dari sarungnya? Aku sendiri tidak berani berbuat seperti itu. Pedang itu sekarang hilang. Hilang? Pedang itu dua-duanya aku lemparkan ke kolam. Tapi terus meluncur dan hilang. Nah, pasti pedang itu kembali kepada kau. Ah, tidak. Bohong. Kalau tidak percaya, periksa saja. Gidal. Ya. Periksa. Baik. Tidak ada apa, Pusika? Benar tidak kataku? Pedang itu dua-duanya tidak ada pada aku. Lalu kemana ya? Pasti kembali kepada yang punya. Kembali kepada yang punya? Bukankah kau pemiliknya? Bukan. Bukan. Lalu siapa? Saudaraku, orang Majapahit. Saudara, kau lalu kenapa ada padamu? Dititipkan padaku untuk disampaikan kepada seorang pangeran di kerajaan Madangkara. Kerajaan Madangkara? Di mana itu? Di wilayah Kulon. Jadi kalian orang Kulon? Ya. Bohong. Kau menuduh bohong melulu? Aku tidak percaya pada semua omongan kau. Kalau tidak percaya ya sudah. Aku tidak memaksa. Pokoknya kalian mata-mata. Besok dihukum Panjung. Keadilan? Keadilan apa? Kami harus diperiksa dengan seksama. Kesalahan kami harus ditimbang. Apakah kesalahan kecil, sedang, atau besar? Setelah jelas, baru dihukum sesuai dengan kesalahan yang telah kami perbuat. Kalau kami tidak bersalah, kami harus dibebaskan. Nah, itu namanya keadilan. Itu menurut kau. Menurut aku lain. Apa maksudmu? Keadilan menurut kau dengan keadilan menurut aku jelas berbeda. Yang namanya keadilan di mana-mana sama. Tidak bisa. Kok tidak bisa? Keadilan itu di mana-mana tidak sama. Tidak samanya bagaimana? Aku punya atasan yaitu Prabu Raksadewa. Aku diperintahkan menangkap dan menghukum setiap orang asing yang memasuki wilayah ini. Nah, aku lakukan perintah itu. Itulah yang namanya keadilan. Itu bukan keadilan. Itu artinya kau hanya menjalankan tugas dan belum menjalankan keadilan. Terserah kau. Kau mau berkata apa tentang keadilan. Tapi menurut aku, apa yang aku lakukan itulah keadilan. Wah, aku berhadapan dengan orang gila. Kau menganggap aku orang gila. Tapi justru sebenarnya kau yang gila. Hei, kenapa kau tertawa? Kau kocak. Kocak. Aku senang sama kamu. Kau senang sama aku. Senang kepada jalan pikiranmu. Jalan pikiran kau kacau balau. Separat. Dengar, terserah kalian mau bilang apa tentang keadilan. Kalian orang biasa dan aku anggota pasukan perang. Jadi, keadilan menurut kau sebagai orang biasa dan keadilan menurut aku sebagai anggota pasukan perang tidak sama. Titik. Mantili, kedua pedangmu itu sudah kembali. Sudah, Kakang. Itu menempel pada langit-langit ruangan ini. Kalau saja si Pindol tadi waktu memeriksa ruangan ini melihat ke atas, tentu dia akan melihat pedang perak dan pedang setan yang menempel pada langit-langit itu. Iya. Ternyata anak berdua ini para pendekar yang sakti. Kenapa kau berkata begitu, Pak? Sebab tidak kelihatan takut sedikit pun menghadapi pasukan Sailendra itu. Malah sebaliknya, mengajak berdebat kata-kata. Padahal besok kalian berdua akan dihukum Pancung. Tapi nampak tenang-tenang saja kalian. Buat apa susah, Pak? Sebab kami sudah punya rencana untuk menghadapi hukum Pancung itu. Dan kami yakin rencana itu pasti akan berhasil dengan baik. Apakah kalian akan meloloskan diri? Tidak, Pak. Lalu? Lihat saja besok. Ya, saya percaya. Kalian berdua, Satria dan Mantili, bukan anak-anak muda sembarangan. Datang ke sini pasti ada sesuatu yang direncanakan. Saya tidak akan bertanya banyak. Tapi semoga kalian berdua datang ke sini dikirim oleh Yang Widi untuk membebaskan kami. Terima
kasih, Pak Jarwo. Selamat pagi, Tuan Besar. Jangan berolok-olok. Loh, kok berolok-olok? Ini kan pagi hari. Nah, makanya kami mengucapkan selamat pagi. Aku bertambah yakin bahwa kalian memang benar-benar mata-mata musuh. Sebab pagi ini kalian mau dihukum gantung. Nampak tenang-tenang saja. Soalnya kami tidak bersalah. Buat apa takut? Persetan dengan kebenaran dan kesalahan. Dengar, Kusika. Benar dan salah itu tidak sama. Berbeda jauh. Dan aku tidak bersalah. Jadi pasti aku akan selamat. Baik, mari kita lihat. Ayo keluar. Satu-satu. Satu-satu? Kau dulu. Nanti kau menyusul. Aku? Ya, kau laki-laki yang paling dulu. Baik. Ada apa, Nyai? Katanya besok pagi di depan rumah kepala desa ada yang akan dihukum gantung. Iya, aku juga sudah dengar, Nyai. Di sawah orang-orang ramai membicarakannya. Yang mau digantung itu siapa ya, Kang? Katanya mata-mata musuh. Mata-mata musuh? Iya. Musuh yang mana? Ya, mana aku tahu. Sudahlah, jangan ribut. Kita ini rakyat kecil. Mana akan mengerti urusan orang atas. Tapi aku ingin lihat besok pagi itu. Ya, boleh saja. Sebab aku juga ingin tahu siapa yang dikatakan mata-mata musuh itu. Di tengah-tengah lapangan itu ada sebuah panggung tinggi dan sebuah tiang. Iya. Itukah yang namanya tiang gantungan? Iya, betul. Ih, ngeri aku. Belum apa-apa, aku sudah gemetar. Merinding aku nih. Nah, itu dia. Apa, Kang? Itu satu regu pasukan berjalan mengiringi seseorang yang tangannya diikat. Mana, Kang? Tidak kelihatan. Orang banyak banget. Semuanya maju ke depan. Sudahlah, jangan ribut. Nanti juga akan kelihatan dengan jelas. Sebab mereka tentu akan naik ke atas panggung itu. Iya ya. Nah, mereka sudah naik ke panggung, Nyai. Mana yang akan dihukum gantung itu? Tentu saja itu. Yang tangannya diikat. Anak muda itu? Iya, pasti dia. Habis siapa lagi? Sebab semuanya pasukan. Aduh, pemuda itu tampan sekali ya. Iya. Kulitnya bersih, pakaiannya rapi, seperti seorang pangeran. Masa dia mata-mata? Iya ya. Apakah pasukan desa Iwung itu tidak salah lihat? Masa pemuda sebaik itu penjahat? Aduh, kasihan. Pemuda setampan itu harus mati di tiang gantungan. Aku tidak tega melihatnya, Kang. Pasukan Sailendra itu memang kejam. Kalau aku orang sakti, akan aku tolong pemuda itu. Lalu aku obrak-abrik pasukan Sailendra itu. Oi, rakyat penduduk desa Iwung. Pemuda ini mata-mata musuh. Musuh kami, musuh kalian, musuh kita semua. Dia dikirim ke sini untuk membuat kekacauan dan huru-hara yang akan mengganggu ketentraman kita, para keturunan Sailendra. Siapa yang akan mengganggu keturunan Sailendra harus ditumpas. Maka dari itu, penjahat ini harus dihukum gantung. Hukuman gantung dimulai. Oh, Dewata yang Agung. Kasihan. Pemuda itu
tergantung di tiang gantungan. Mati. Aku tidak sanggup melihatnya. Gedebong pisang. Oh, gedebong pisang. Ada apa, Kang Gaji? Kenapa orang-orang jadi ribut itu? Apa? Aku tidak sedang bermimpi. Yang tergantung di tiang gantungan itu bukan manusia, tapi gedebong pisang. Iya, gedebong pisang. Loh, yang dihukum gantung itu bukan pemuda yang tadi itu, tapi sepotong gedebong pisang. Lalu pemuda tadi itu kemana? Tadi ada berdiri di atas panggung, tangannya diikat ke belakang, dijaga oleh pasukan. Tapi sekarang tidak ada. Lihat, Kang Gaji, pasukan itu kebingungan. Mereka mencari-cari si pemuda. Iya. Hidup! Pemuda itu punya ilmu sihir. Ilmu sihir? Ya, dia bisa merubah dirinya jadi gedebong pisang. Tapi, ataukah kita yang salah? Maksudmu? Kita memang bukan menggantung manusia, tapi gedebong pisang. Tidak mungkin. Tadi jelas sekali. Aku yang mengalungkan tali ke lehernya. Sudah. Kau tetap berjaga di sini. Iya. Aku akan pergi ke penjara. Iya. Aku ingin melihat apakah pemuda itu ada di sana atau tidak. Iya, baik. Selamat pagi, Tuan Besar. Kau ada di sini. Loh, sejak kemarin siang aku memang mendekam di sini. Memangnya ada apa? Berdebah. Kau punya ilmu sihir. Ilmu sihir? Kau bisa merubah dirimu jadi gedebong pisang. Tidak. Jangan mungkir. Tadi aku giring kau ke lapangan, lalu digantung. Tapi yang digantung ternyata bukan kau, tapi sepotong gedebong pisang. Siapa bilang aku digiring? Sejak tadi pagi belum ada siapa-siapa yang kesini. Baru kau sekarang ini yang datang menengok kami di sini. Banyak akal. Sudah. Sekarang dua-duanya sekaligus digantung. Ya, terserah. Kang, pemuda itu datang lagi. Digiring oleh kepala pasukan. Sekarang berdua dengan seorang wanita. Gadis itu cantik sekali, Nyai. Aduh, pemuda yang tampan. Iya. Dan yang gadis cantik, seperti Dewi Ratih dan Kamajaya. Benar. Dari manakah sepasang anak muda itu ya? Dua sejoli yang mempesona. Bindul, siaga. Yang digantung yang perempuan dulu. Aku ingin tahu, apakah dia juga bisa merubah dirinya jadi gedebong pisang seperti si pemuda itu. Baik. Aduh, kasihan. Gadis itu tangannya diikat, lalu dinaikkan ke atas bangku. Dan lehernya dikalungkan oleh tali gantungan. Kejamnya. Kejam sekali pasukan Syailendra itu. Aku sekarang malah tidak cemas sama sekali, Nyai. Kenapa? Sebab aku yakin kedua sejoli itu bukan manusia sembarangan. Pasti sepasang dewa dari langit yang turun untuk membebaskan kita dari kekuasaan orang-orang gila itu. Hukuman gantung dimulai. Gila. Kenapa tali gantungan itu putus? Hei, Mustika! Tali gantung itu tali apa? Yang kau pakai itu tali kawar barangkali, Betul tidak kataku, Nyai? Mereka itu dewa. Lihat, tali yang menjerat lehernya putus. Dan gadis itu tidak apa-apa. Bahkan tertawa. Luar biasa. Kau membuat tali gantung ini salah, Mustika. Seharusnya begini. Iya!